السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tak mungkin kita bilang lagi, atas rahmatnya yang melingkup segala sesuatu, dan atas agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang merupakan agama yang semulia-mulia agama. Kita sekarang dalam pembahasan keimanan terhadap negeri akhirat. Telah lewat pada pembahasan yang lalu keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa keimanan terhadap hari akhirat di dalamnya terkandung 3 hal. 2 hal telah kita sebutkan, yaitu keimanan terhadap hari berbangkit, dan yang kedua keimanan terhadap perhitungan dan pembalasan. Selanjutnya as-salits, yang ketiga kata beliau, al-imanu bil jannati wan nar wa annahuma al-ma'alul abadi lil khalq. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Kata beliau yang ketiga, keimanan terhadap surga dan neraka. Beriman terhadap akhirat harus beriman terhadap surga dan neraka.
bahwa keduanya itu adalah tempat kembali terakhir seluruh makhluk. Di sanalah mereka kekal. Yang mana surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka untuk mereka imani. Orang-orang yang tegak melakukan ketaatan kepada Allah dan terhadap Rasul-Nya. Mereka tulus kepada Allah dan betul-betul mengikuti Rasul-Nya. Dalam surga terdapat berbagai jenis nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Ini tentang hakikat dari nikmat surga itu. Yang ada, yang kita dengar hanyalah permisalan. Sebutkan dalam Al-Quran ada anggur, ada delima. Kita pahami anggur, kita pahami delima, tetapi anggur dan delima yang di surga tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar. Bahkan bagaimanapun hebatnya hati kita membayangkan kelezatan, keluarbiasaan, keindahan, kehebatan dan yang dahsyat luar biasa terhadap perkara ini, maka ketahuilah yang di dalam surga di atas itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan soleh, mereka itu adalah sebaik-baik al-bariyah, makhluk. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah jannat, surga-surga, kebun-kebun. Kita imani ada itu. Ada jannah, ada kebun, ada surga. Jannatu adn, surga adn, ini diantaranya tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Ridallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah, ini hal itu untuk mereka-mereka yang takut kepada Tuhannya, yang mempunyai khasyatullah. Dan khasyatullah tidak akan mungkin kecuali hanya dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Tidak ada yang yakhsya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah kecuali al-ulama, orang-orang yang berilmu. Ilmu mereka yang benar, ilmu mereka yang hak, ilmu mereka yang jujur, dalam, yang melahirkan khasyatullah. Semakin hebat ilmu ini, semakin kuat khasyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kebun-kebun adn, surga-surga adn. Dalam surah Sajdah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak satu pun jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan, yang ditutupkan untuk mereka berupa qurratu a'yun. Sesuatu yang betul-betul merupakan kebanggaan, kebahagiaan, kenikmatan, keutamaan. Tak satu pun jiwa yang mengetahui apa yang masih ditutup ini. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini sebagai pembalasan dari apa yang mereka amalkan. Ini sebagai pembalasan dari apa yang mereka amalkan. Ini menjelaskan bahwa masuk ke dalam surga
harus menempuh sebab, yaitu bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka amalkan. Kalimat ba di sini di sababiyah, menunjukkan sebab, dengan sebab apa yang mereka lakukan. Tetapi memasukkan bukan sebab. Paham? Yang memasukkan surga bukan sebab, yang memberi surga bukan sebab, bukan amalan kita, semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah memberi sesuai dengan hikmah Allah. Sesuatu kita dapat ketika kita menempuh sebab yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Adapun neraka, kata beliau, maka dia adalah tempat azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah persiapkan untuk mereka-mereka yang kafir, mereka-mereka yang zalim, mereka-mereka yang kafir kepada Allah, maksiat terhadap para rasulnya. Di dalam neraka terdapat berbagai jenis azab, berbagai jenis kengerian-kengerian yang tidak pernah terlintas dalam pikiran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Allah mempertakuti hambanya, takutlah kalian terhadap neraka yang telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Kalimat ini menegaskan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan surga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ketika menjelaskan tentang neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka, allati u'iddat, yang u'iddat, kalimat yang menunjukkan telah dipersiapkan, berarti telah ada, lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Kalimat ini juga digunakan untuk mereka-mereka yang masuk ke dalam surga. Baik, dan ini keimanan ahli sunnah wal jamaah bahwa surga dan neraka itu ada. Keduanya adalah makhluk, telah tercipta dan ada. Keyakinan ini semakin menambah takutnya mereka akan perkara ini, semakin menambah khasyah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya mereka semakin mempersiapkan untuk apa dan bagaimana kedudukan mereka nantinya ketika dibangkitkan dan diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak diyakini, belum ada sekarang. Kalaupun yakin akan surga dan neraka, maka itu tidak akan mantap. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Demikian pula ayat yang lain, innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Dan banyak lagi ayat yang keseluruhannya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan neraka bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang zalim yang keluar dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di muka bumi adalah hidup yang sesaat, tidak lama. Kemudian setelah itu ada kehidupan yang kekal abadi. Di sanalah sebenarnya tempat kita. Di sanalah sebenarnya kehidupan itu.
di sanalah sebenarnya kehidupan. Karena itulah orang-orang yang ingkar ketika Allah Subhanahu wa taala sudah perlihatkan akhirat, neraka tempat mereka baru menyadari bahwa di sini kehidupan yang sebenarnya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ucapan mereka ya laitani, kalimat penyesalan. Duhai seandainya saya qaddamtu, mempersiapkan untuk masa depanku, li hayati, untuk kehidupanku. Ini ucapannya orang-orang celaka yang telah melihat tempat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Dia tahu betul bahwa di sini lahir dia. Duh, seandainya saya persiapkan untuk kehidupanku. Inilah ikhwah, masa depan kita yang sebenarnya. Kehidupan negeri akhirat. Kehidupan surga atau kehidupan neraka. Dan tiap-tiap orang berusaha mempersiapkan tempatnya sesuai dengan keinginan mereka. Ini kembali kepada keinginan mereka. Yang mau ke neraka pasti karena dia mau melakukan amalan-amalan yang menjerumuskan ke neraka. Yang mau ke surga itu pasti karena mereka mau melakukan amalan-amalan yang memasukkan mereka ke surga. Liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa saja yang mau dari kalian, maka dia akan istiqamah. Kalau mau, hanya ingat bagaimanapun hebatnya kemauan kita, usaha kita dalam keistiqamahan ini, maka lanjutkan ayatnya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tak satu pun yang kalian kehendaki kecuali pasti karena dikehendaki oleh Rabb-Nya alam semesta. Ini menunjukkan bahwa semuanya itu ada sebab usaha kita, keinginan kuat kita, usaha besar kita. Tetapi ingat, semuanya itu terjadi karena ketika Allah Subhanahu wa taala inginkan, kehendaki. Karena itu, bagaimanapun besarnya usaha kita, hebatnya amalan kita, tetap kesyukuran bukan kepada diri, tapi kepada pemberi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah, ini salah satu rahasia besar yang dengannya amalan semakin melahirkan ketundukan. Sebab ada amalan yang justru melahirkan ketakabur. Ketika tidak memahami perkara ini, bahwa semuanya itu murni karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ini sulit dipahami oleh kebanyakan banyak orang. Padahal dua perkara ini adalah dua perkara yang tidak bisa dilepas. Dua perkara ini sangat jelas bahwa kita punya kehendak, kita menginginkan, kita melakukan, kita kerahkan segenap kemampuan, dan kita sadar betul akan perkara ini. Di atas perkara inilah kita siksa atau diberi kenikmatan. Tapi ingat Qudratur Rahman, kemampuan Allah yang Maha Pengasih, yang tidak mungkin ada yang terjadi di alam ini kecuali harus dengan kehendaknya. Sehingga masuk dalam keimanan terhadap takdir baik maupun buruk. Seluruhnya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dipermantap dalam pembahasan rukun iman yang terakhir, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala
melengkapi pembahasan ini dengan keterangan bahwa keimanan terhadap hari akhirat di dalamnya diikutkan padanya keimanan terhadap semua yang terjadi setelah kematian. Ini maksud keimanan terhadap akhirat. Apa yang terjadi setelah kematian? Fitnah kubur. Selanjutnya azab atau kenikmatan di kubur. Dua. Yang pertama fitnah. Ada fitnah, ada cobaan di kubur. Yang akan dipertanyakan adalah ini. Inti pembahasan salah satu usul. Man rabbuk? Siapa Rabb kamu? Wa man nabiyyuk? Siapa nabimu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Siapa yang kamu sembah, yang serahkan kamu kepadanya ibadah, yang kamu betul-betul bertauhid kepadanya, tidak akan mungkin menyekutukannya. Siapa yang kamu jadikan panutan, ikutan? Kalau dia katakan halal, kamu akan halalkan. Kalau dia katakan haram, kamu akan haramkan. Kalau dia lurus, kamu akan lurus. Yang semua pendapat kamu permasalahkan ketika tidak sesuai dengan pendapat dia. Siapa dia? Gurumu? Dirimu? Siapa? Jelas akan ditanya. Dan apa agamamu? Pedoman hidup kamu, yang dengannya kamu benci, kamu marah, kamu melangkah, kamu berusaha. Apa itu? Jawabannya jamaah sangat mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Islam. Selesai. Kita hafal sekarang. Tapi jawaban di alam barzah tidak akan ada yang bisa menjawab kecuali hanya mereka yang Allah kokohkan. Dan tidak ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala kokohkan kecuali hanya mereka yang beriman. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhir. Ayat ini Nabi sebutkan setelah Nabi jelaskan fitnah dan azab serta kenikmatan di alam barzah. Ketika seseorang sudah menjawab Rabbi Allah, ya dinil Islam, dan dia mengenal Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi SAW tegaskan, itulah maksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullah, Allah akan kokohkan siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, tsabit, mantap. Kalau mengandalkan kemampuan tidak akan bisa, dan pasti gagal. Karena itu ikhwah, beramal dan beramal, berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kekokohan. Dan di antara syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mengantar jenazah saudaranya kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, setelah selesai dikubur, Nabi SAW tuntunkan untuk mendoakan dengan doa yang intinya dua, mintakan pengampunan dan mintakan kekokohan. Is'alu li akhikum at-tabat wal maghfirah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintakan kepada saudaramu at-tabat, kekokohan, dan maghfirah, pengampunan. Jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah kubur ini termasuk keyakinan yang oleh sebagian ahli bid'ah mereka ingkar. Dan keingkaran ini tidak muncul kecuali dari ahli bid'ah atau orang bodoh. Yang ketiga, orang-orang kafir. Tiga.
Kalau bukan karena kebodohannya, karena bid'ah, atau karena kekafirannya. Hadis tentang fitnah kubur dan azab kubur ini mutawatir. Sangat banyak sahabat yang meriwayatkan tentang perkara ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan dalam kitab-kitab sunnah. Yang setelah fitnah itu ada azab, ada kenikmatan. Azab bagi mereka yang tidak berhasil menjawab, yang disebutkan dalam banyak hadis, mereka lah orang-orang yang terkena penyakit yang mengalahkan seluruh penyakit. Penyakit yang paling ganas, penyakit yang paling mengerikan. Dan penyakit ini terungkap di alam barzakh. Ketika ditanya marrabbuk, siapa Rabb kamu? Dia tidak mampu menjawab kecuali hanya jawaban la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu kama qalu. Saya tidak tahu. Saya hanya dengar orang-orang bilang begitu, saya juga bilang. Penyakit taklid. Dengarkan ucapan para penentang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiap-tiap Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban para penentang itu? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami sudah dapati bapak-bapak kami di atas agama. Bapak-bapak hutan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberi kita akal untuk berpikir dan memberi kita fitrah untuk menerima. Kita tercipta dengan fasilitas ini. Diberikan pandangan sebagai jalur ilmu, diberikan pendengaran sebagai jalur ilmu, diberi hati sebagai jalur ilmu. Karena itu betul-betul 3 perkara ini akan dimintai pertanggungjawaban. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa, bisa memahami. Tapi kenapa ikut-ikutan? Tidak mau berpikir. Kalau sudah Andre Gurutta bilang, pasti benar. Andre Gurutta itu dijamin masuk surga. Tak seorang pun yang hidup sekarang ini yang dijamin masuk surga. Bahkan di zamannya sahabat tidak semuanya dijamin masuk surga. Bahkan betapa banyak orang yang ikut berperang. Ada beberapa kelompok yang ikut berperang bersama Nabi SAW, tapi ternyata dalam neraka paling bawah. Sudah ikut berperang ini bersama Nabi. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafikin berada pada neraka paling bawah. Lihat jawaban. Banyak sekali yang jawabannya seperti ini. Ketika ditanya ini ayatnya ini. Ini tidak ada dalilnya, tidak ada Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya perbuatan itu. Allah tidak pernah perintahkan nabinya maulid. Apalagi baca kitab Barzanji yang nanti berapa ribu tambah ratusan ribu tahun setelah Nabi meninggal baru muncul orang ini yang menulis kitab yang di dalamnya terdapat hulu kesalahan sejarah, di dalam juga terdapat kesyirikan. Tidak ada dalilnya. Nabi juga tidak pernah lakukan. Sahabat Nabi yang paling cinta kepada Nabi tidak pernah juga lakukan. Kerabat Nabi, ahli bait Nabi tidak pernah juga lakukan. Murid-muridnya sahabat tabi'in tidak pernah juga melakukannya.
Atba'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in tidak pernah juga melakukannya. Kalau mereka ini dijamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman kata Nabi adalah zamanku. Kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Adapun zaman setelahnya, Nabi beritakan bencana demi bencana, fitnah demi fitnah. Wala ya'ti zaman illa zaman alladhi ba'dahu syarrun min, kata Nabi sallam. Tidak datang zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek dari zaman sebelumnya. Apa jawaban orang-orang taklid ketika disampaikan seperti itu? Masa guru kita tidak tahu? Masa syekh ini tidak tahu? Masa syekh itu tidak tahu? Masa puang ini tidak tahu? Masa datuk ini tidak tahu? Iya. Masa ustaz ini tidak tahu? Jawabannya semisal ini adalah jawaban penentang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan seperti ini pula jawaban orang-orang yang disiksa di alam barzakh sebelum siksaan negeri akhirat. Dalilnya dalam beragama adalah orang. Sedengar orang-orang bilang begitu. Keadaan dalam siksaan kubur ini juga membantah sistem pemilihan suara terbanyak. Ini orang-orang, kebanyakan orang didengar, akhirnya menjadi santapan siksaan di alam barzakh sebelum negeri akhirat. Nabi sallallahu telah bersabda, wa in tuti' aktsara min fil ard yudilluka an sabilillah. Jika kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu jemaah. Ilmu. Tapi ilmu yang disertai dengan ketulusan. Menuntut ilmu dengan prinsip saya berilmu untuk beramal, dan amalan saya harus dilandasi dengan ilmu. Dua perkara ini yang mulai pudar, bahkan mulai sirna pada kebanyakan kaum muslimin, sehingga hilang kekuatannya. Dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya zaman-zaman saat ini, yang mana betul-betul Allah Subhanahu wa taala nampakkan adanya perkembangan, semakin dimeriahkannya majelis-majelis ilmu. Kita harapkan semuanya itu adalah tanda-tanda perbaikan. Tapi ingat ikhwah, prinsip jalan yang lurus adalah berilmu untuk beramal dengan dasar ilmu. Ilmu itu Quran dan Sunnah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan kondisi siksaan orang-orang yang meninggal sebelum siksaan neraka. Lihat misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaannya Fir'aun beserta para pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Neraka diperlihatkan kepada mereka, Fir'aun beserta para pengikutnya, ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan sore hari. Tentunya diperlihatkan kalau disertai dengan hadis sebelumnya, kita pahami dengan hadis, ini tidak hanya sekedar diperlihatkan,
Ada bahagian dari panasnya, ada bahagian dari asapnya, ada bahagian dari bau busuknya. Ini kubur. Kenapa? Lihat lanjutannya. Wa yauma taqumus sa'ah. Dan pada hari dibangkitkannya manusia. Dan pada hari kiamat, maka masukkanlah pengikut Fir'aun beserta para pengikutnya syaddal adab, kepada adab yang paling keras. Nah, baru dimasukkan. Berarti ayat selanjutnya membahas tentang siksaannya di neraka. Kalau sebelumnya tentang siksaannya di alam kubur. Banyak ayat-ayat. Lihat misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Walau, ini kalimat syarat, di dalamnya terkandung makna syarat, tetapi jawaban syaratnya tidak disebutkan. Seandainya kamu melihat ketika orang-orang zalim itu berada dalam kengerian kematian, sementara para malaikat menghamparkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Hari ini kalian akan dibalas dengan azabal hun, azab yang ringan. Hari ini. Ini ketika masih dalam proses alam barzakh. Bima kuntum taqulun, dengan sebab apa? Dengan sebab kalian berkata ala Allah, atas Allah, ghairal haq, yang bukan hak. Tidak bersumber dari Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian terhadap ayat-ayat Allah, keterangan dari Allah, tastakbirun, membanggakan diri, tidak mau menerimanya. Ini sebabnya mereka disiksa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dan ayat yang semisal ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan jawaban syaratnya. Kalau seandainya kamu melihat ketika orang-orang zalim dijinikan pada, tidak disebutkan. Maka apa kalau seandainya kamu lihat? Iya. Tidak disebutkan. Ini dalam bahasa dan disebutkan juga dalam kaidah tafsir. Hadfu jawab syart yadullu ala ta'zimil amr wa shiddatihi fi maqamatil wa'id. Penghilangan jawaban syarat itu menunjukkan besarnya perkara itu. Karena itu jangan sekali-sekali sepelekan. Itu menunjukkan dahsyatnya perkara itu. Karena itu hendaknya kita takut. Ini perkara ini, bentuk susunan kalimat ini dalam posisi wa'id, ancaman. Ini ikhwan. Banyak ayat. Lihat misalnya dalam ayat lain, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Maka kalau seandainya hulqum, ruh itu telah sampai kepada hulqum, kerongkongan, dan kamu ketika itu memandang, padahal kami lebih dekat kepadanya dari kalian, hanya kalian tidak melihatnya. Tidak disebutkan. Kenapa kalau seandainya? Ruh telah sampai di kerongkongan. Kenapa? Sebab apa? Ini perkara yang tidak akan bisa dibahas. Karena dahsyatnya perkara itu. Ini salah satu uslub. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah lewat penyampaian kita tentang beberapa rincian akan azab kubur. Kita pernah sampaikan, bacakan hadisnya kan?
Ya. Ya tidak. Beberapa hadis yang mulai ketika bagaimana kalau orang yang beriman dicabut ruhnya, dan bagaimana kalau orang kafir, orang munafik dicabut ruhnya, terus diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana caranya malaikat, apa yang keluar dari bawah mereka, dan bagaimana orang beriman disambut, dan bagaimana sambutannya untuk orang-orang zalim, orang-orang kafir. Dan diperkenankan mereka masuk ke dalam ke langit. Kemudian memasukkan kuburnya, dikembalikan, dilakukan tanya jawab, dan seterusnya. Kejadian-kejadian yang akhirnya orang-orang kafir, orang-orang munafikin mendapatkan siksaan di alam barzakh, sebagaimana orang-orang beriman mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Mereka tidur seperti tidurnya pengantin baru. Tetapi karena zatnya kenikmatan surga yang telah diperlihatkan kepada mereka, mereka minta kepada Allah supaya disegerakan hari berbangkit. Ini keadaan dalam barzakh, jamaah. Harus kita imani. Dan ini adalah merupakan bahagian dari keimanan terhadap negeri akhirat. Bahkan sebagian ulama mengikutkan dalam keimanan terhadap negeri akhirat, beriman terhadap tanda-tanda kiamat besar. Beriman terhadap Dajjal, beriman terhadap Ya'juj wa Ma'juj, beriman terhadap turunnya Nabi Isa alaihissalam, beriman terhadap keluarnya Imam Mahdi radhiyallahu anhu, beriman terhadap kejadian-kejadian dahsyat di pada hari kiamat, menjelang hari kiamat nantinya. Masuk diantaranya Allah Subhanahu wa taala akan hembuskan angin yang sangat halus, sangat lembut, dan tak seorang pun yang mempunyai keimanan kecuali akan direnggut nyawanya oleh angin, akan meninggal dengan sebab itu. Sehingga tidak ada yang tersisa di muka bumi kecuali syirarun nas, manusia yang paling bejat, paling rusak. Maka di sanalah tegak kiamat besar. Di sanalah tegak kiamatul kubra. Keimanan terhadap hari berbangkit, ikhwah, adalah nilai keimanan yang sangat dahsyat. Nilai keimanan ini dengan keimanan kepada Allah itu sangat dekat. Banyak sekali dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala gandengkan keimanan kepada Allah dengan hari akhirat. Sering digandengkan orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhirat terus digandengkan ini. Ini menunjukkan bahwa luar biasanya keimanan terhadap akhirat dan memperhebat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jamaah, keimanan terhadap akhirat mempunyai nilai tersendiri dalam menggerakkan amalan dan dalam menahan seseorang meninggalkan maksiat. Sehingga dengannya orang akan mulia, orang akan bertakwa. Sebab ketakwaan adalah melakukan perintah, meninggalkan larangan. Buktikan perintah apapun yang kita masih sulit lakukan, maka ingat nilai-nilai akhir. Ingat surga, ingat neraka, ingat hisab di mana nantinya kita. Ingat azab kubur, ingat perkara-perkara itu. Makin akan mendorong kita, memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Demikian pula dosa-dosa yang sulit bagi kita tinggalkan, mudah kalau memang kita betul-betul yakin akan negeri akhirat. Pegang prinsip terhadap dosa. Kapan kita perturutkan syahwat kita di dunia, kita beri, maka itu artinya kita haramkan untuk akhirat.
Sebaliknya, kapan kita tahan, kita tidak beri. Sebab Allah haramkan. Maka itu artinya kita telah persiapkan untuk akhirat kita. Dengan kenikmatan yang tiada tandingannya. Apakah nikmat minuman, nikmat wanita, nikmat kedudukan, nikmat pandangan, nikmat pemandangan, nikmat apapun yang tidak pernah terlihat oleh pandangan, terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik oleh hati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih kesulitan meninggalkan maksiat-maksiat, beradapkan dengan nilai-nilai keimanan terhadap akhirat. Sungguh jemaah, betul-betul kuat, betul-betul kuat. Dan ini dibuktikan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin, alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utun liyawmin 'adzim, yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin." Wailul lil mutaffifin, celaka secara pasti al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Kemudian Allah sebutkan bentuk kecurangan dalam jual beli. Ini pencontohan, bukan pembatasan. Gimana? Alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun. Mereka adalah orang-orang yang kalau minta ditakar, kalau minta takar sama orang, misalnya dia sebagai pembeli, yastawfun, minta penuh, harus penuh, tidak boleh tidak. Ngoi. Tapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jika dia yang menimbang, menakarkan untuk orang, tidak ada seperti yukhsirun. Dia kurangi. Jadi kalau haknya dia betul-betul harus. Tapi kalau haknya orang sama dia kurang. Ini sifat kecurangan dalam semua perkara. Hanya ini contoh dalam jual beli, sebab ini yang paling banyak dan ini yang paling jelas. Celaka kata Allah orang-orang yang curang. Kemudian setelah Allah nyatakan celakanya secara pasti orang-orang yang curang, Allah datangkan keterangan yang dengannya akan gugur sifat kecurangan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utun. Bukankah mereka tahu bahawa mereka akan dibangkitkan? Liyawmin 'adzim, pada hari yang sangat dahsyat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari bangkitnya seluruh manusia ke hadapan Allah, Rabb pencipta alam semesta. Diingatkan akan akhirat, kejadian yang pasti akan mereka alami. Ini akan hebat betul. Amalan pun demikian. Mau solat yang nikmat, solat yang didasari karena keimanan terhadap negeri akhirat. Sebagaimana solat kita akan buyar jemaah. Solat kita akan buyar kalau tidak didasari oleh keimanan terhadap negeri akhirat. Ta'lim didasari karena keimanan terhadap negeri akhirat. Demikian pula menghadiri majlis ta'lim didasari karena keimanan terhadap negeri akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan terhadap negeri akhirat mempunyai faedah, manfaat yang sangat banyak yang tidak akan mungkin kita bisa ungkap. Karena itu jemaah, permantap dan terus permantap keimanan terhadap negeri akhirat, yang mana apa yang kita urai hanyalah kesimpulan-kesimpulan global. Uraian lengkapnya, permantap keterangan itu dalam Quran dan Sunnah, serta permantap keterangan itu dari dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Dari Quran dan dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang benar. Semua uraian tentang perkara itu, maka imani. Semakin mantap, maka akan semakin apa? Semakin hebat kita dalam memanfaatkan keimanan terhadap negeri akhirat dalam mewujudkan nilai-nilai takwa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Serasa cukup demikian.